Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Semoga sehat semua ya. Eh, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu. Buat saya pribadi juga dengan angkatan baru ini baru ketemu ya di Info Day yang minggu lalu. Saya dan Pak Junaid Budian termasuk yang nggak bisa hadir di saat itu. Nah, ini kuliah perdana yang biasanya kita lakukan tentu saja namanya kuliah perdana di hari pertama perkuliahan. Namun karena di minggu lalu itu angkatan baru itu ada info day seharian ya, ada kuliah perdana juga di Fakultas Teknik, kita geser di minggu ini. Ya, nah, alhamdulillah pagi ini kita ke bisa mengundang Pak Budi Pradono, salah satu arsitek yang eh, punya banyak prestasi di Indonesia. Profilnya nanti nanti setelah ini akan saya coba bacakan CV-nya sedikit ya, sedikit saja. Nanti teman-teman bisa kepo sendiri di eh, googling ya. Kalau sekarang mau kepo-kepo juga boleh gitu. Ya, nah ini nanti kita akan mendengarkan kuliah beliau. Kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab eh, sampai dengan nanti pukul 11 kita selesaikan di pukul 11 ya. Ya, untuk yang pertama sebagai pembuka saya mengundang Bu Diananta sebagai Kaprodi S2 Magister Arsitektur untuk memberi sambutan dan pembukaan. Silakan Bu. Ya, selamat pagi semuanya. Kok suaranya masih ngantuk ya? Selamat pagi semuanya. Ya, oke. Ya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hari. Jadi saya tegaskan lagi, alhamdulillah kita berhasil mengundang Pak Budi Pradono, arsitek yang sangat sibuk ya. Jadi agendanya sangat padat, tapi alhamdulillah di pagi ini Selasa 22 Oktober kita berhasil meminta waktu beliau bercerita ya tentang pengalaman mendesain beliau begitu. Nah, kenapa saya khusus diminta Pak Hari untuk memberikan sedikit sambutan, tidak terlalu banyak. Jadi pada tahun ini, tahun akademik ini 2023-2024, program magister program studi arsitektur membuka konsentrasi baru yaitu konsentrasi desain. Nah, jadi konsentrasi desain ini ya karena di magister maka 2 tahun. Nah, ya ini untuk bahasa Jawanya Mangayu Bagyo gitu ya. Jadi menyambut konsentrasi baru ini rasanya tepat sekali kalau kita bersama-sama mengikuti kuliah ya, kuliah umum dari Pak Budi Pradono yang rasanya dari beberapa apa ya, penggalian informasi yang ada ini beliau melakukan riset begitu untuk proses mendesain. Nah, ini kita nanti akan belajar banyak, saya yakin. Dan jangan lupa, tolong kalau ada pertanyaan, nanti pada saat yang sudah diberikan, silahkan sebanyak-banyaknya bertanya. Nah, kira-kira itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi, selamat mengikuti kuliah perdana. Ya, ini mohon maaf, mungkin kursinya agak kurang, ya berdiri sebentar ya. Ini sekitar 2 jam berdiri di belakang. Ini banyak sekali Pak Budi ini yang hadir. Ya, kira-kira itu dari saya. Selamat mengikuti kuliah perdana. Semoga semuanya nanti mendapatkan manfaat dari ini. Terima kasih. Tenun, Pak Eri. Ya, terima kasih Bu Dian. Jadi sekali lagi sebagai pengantar ya. Jadi kampus kita punya semakin lengkap ini pilihannya. S1, setelah lulus S1 ada PPR, ada magister reguler yang riset, ada alur desain yang sekarang baru dibuka. Sampai nanti ada S3, ada MRK, rancang kota. Di dalam reguler ada konsentrasi pariwisata, ada konsentrasi eh, riset ya, baik basis riset gitu, MBR ya, gitu. Jadi pilihannya banyak nanti S3 gitu. Ya silahkan nanti teman-teman mencoba mengenali dirinya masing-masing ya, sesuai dengan cita-citanya. Nah ini saya bacakan dulu CV singkatnya ya, yang versi singkat teman-teman ya. Kalau lama nanti jadi kuliah sendiri saya bacakan CV lengkapnya. Ya, jadi Pak Budi Pradono mendirikan studio Budi Pradono Arsitek E plus
E+U ya, studio berbasis riset arsitektur dan urbanisme pada tahun 2005 setelah berkeliling dunia dan bekerja di kantor arsitek internasional. Jadi di antaranya beliau sebelum buka studio sendiri pernah kerja di Kengo Kuma and Associate di Tokyo, kemudian Monolab di Rotterdam, Beverly Garlick Architects di Sydney. Jadi beliau sebenarnya sekolahnya di Jogja juga, di UKDW ya. 95 lulus ya Pak Budi ya. Seingat saya 95 lulusnya ya. 95 lulus S1, kemudian S2 di Berlage Institute di Rotterdam. Ada beberapa kursus dan kegiatan yang beliau ikuti seperti public program di Harvard Graduate School of Design, Columbia University, Yale School of Architecture. Nah, kalau guest lecture sangat banyak ya. Kita pernah mengundang beliau mungkin 10 tahun yang lalu, jadi udah agak lama beliau tidak mengisi ruang K1 ini. Kalau ruangannya tetap sama, mungkin masih ingat Pak Budi, tapi kalau mahasiswanya mudah-mudahan tidak ada yang sama ya. Jadi udah, atau jenjangnya udah beda gitu. Nah, kegiatannya beliau banyak ya, tentu saja sebagai arsitek, tapi kalau boleh dibilang beliau juga sosial aktivis gitu, atau arsitek tapi aktivis gitu ya. Jadi beliau sangat rajin berpameran, kemudian mengorganisir pameran, kemudian juga mengorganisir kegiatan pameran publik. Bintaro, Pak Budi ya? Bintaro ya, Bintaro Design District ya. Jadi kalau teman-teman dengar itu beliau juga. Jadi banyak ya. Kemudian di Biennale Architecture Venice Biennale 2000 sekian, saya lupa tahunnya berapa, itu beliau yang mengkurator dan mengorganisir keikutsertaan Indonesia di sana gitu. Jadi banyak gitu. Beliau juga rajin menerbitkan buku, menuliskan buku, menulis. Dan salah satu yang menarik juga dari studio beliau adalah bahwa studionya itu mengembangkan dua divisi ya. Jadi desain, tapi juga ada riset. Risetnya itu mensupport desain gitu. Makanya di kuliah perdana kali ini kita dalam rangka perdana angkatan perdana Magister Alur Desain kita undang Pak Budi Pradono ya. Nah, penghargaannya banyak yang beliau sudah pernah dapatkan. Saya baca mungkin dua saja. Good Design Indonesia tahun 2023, kemudian juara perancangan Istana Wakil Presiden di IKN tahun 2022, kemudian pemenang kedua perancangan stasiun integrasi KRL dan busway di JIS di Jakarta International Stadium ya 2022, dan masih banyak lagi kegiatan beliau. Proyek-proyeknya saya yakin nanti akan disampaikan Pak Budi di kuliahnya hari ini. Ya, baik. Untuk mempersingkat waktu, untuk mengisi waktu kita agar tidak terlalu banyak terbuang, maka kita langsung undang Pak Budi. Beri aplaus untuk Pak Budi Pradono. Silakan Pak Budi. Selamat pagi. Mungkin 2 minggu lalu saya diundang oleh Ikatan Arsitek Malaysia di Kuala Lumpur. Saya mungkin agak kaget akan kemajuan Malaysia. Jadi Kuala Lumpur terutama karena saya terbang dari udara dan saya membandingkan ketika saya terbang di atas benua Eropa, di atas London maupun Berlin, di mana mereka ada area hijaunya yang mengelilingi kotanya, dan kotanya sangat padat, sementara ada green zone yang luas. Itu sangat berbeda sekali dengan situasi di Jakarta yang sangat melebar, dan di satu sisi menarik, artistik, tapi satu sisi sedih juga karena banyak sekali pohon yang harus tumbang. Ini adalah salah satu instalasi saya di Venice, di Venesia, di Italia. Waktu itu saya membuat instalasi tentang
The Mountain of Hope. Jadi bagaimana dunia Eropa mengalami satu situasi krisis di mana banyak sekali pengungsi dari Timur Tengah yang masuk ke Eropa. Dan selama pameran 6 bulan ini, panitia sampai kewalahan karena orang yang menuliskan harapan begitu banyak. Dan ternyata itu juga terjadi di Indonesia ketika terjadi pandemik. Nah, jadi sebenarnya pertanyaannya sebetulnya, saya hanya ingin menegaskan the role of architects. Bahwa kita dididik untuk berpikir, tidak dididik untuk mendapatkan proyek yang banyak atau membuat karya yang bagus. Ini adalah satu pameran di Jerman. Saya memimpin workshop sebelumnya di Berlin, terus kemudian dapat undangan berikutnya untuk memberikan satu karya pameran. Tapi ini adalah waktu itu ketika Jokowi di awal pemerintahannya terjadi banjir di Jakarta. Dan jadi saya merespon satu kawasan yang tenggelam. Jadi betapa pentingnya arsitek memikirkan lingkungan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih bisa berdiri di sini untuk menyampaikan visi. Jadi Anda semua adalah agen perubahan. Yang menurut saya penting sekali untuk punya pemikiran untuk diimplementasikan menjadi satu desain. Jadi desain itu adalah akibat dari satu proses pemikiran. Jadi kenapa saya mendirikan studio kami research based firm itu karena menurut saya jika kita melakukan satu riset itu yang penting itu ternyata bukan hasilnya tapi spekulasi dari riset itu sendiri. Nah, seorang praktisi adalah spekulan. Makanya saya memberi judul Re-envisioning Nature, a Collective Process. Jadi bagaimana saya membaca, memperjuangkan satu visi yang diperjuangkan di setiap detail karya untuk menghasilkan arsitektur yang bermakna bagi banyak orang. Jadi sebelum pandemi ada mungkin 4 tahun berturut-turut saya menjadi reviewer mahasiswa di Technical University of Prague di Czech Republic, ya. Di mana jurusan arsitekturnya itu di bawah naungan structure, tapi structure engineer yang berpikir bukan menghitung. Nah, itu yang saya tidak dapat di sini. Di sini kalau arsitek ketemu ahli structure selalu arsitek, Mas ini terlalu sulit. Udah pokoknya dibikin kolomnya tiap 3 meter. Itu ternyata ada gap yang besar di mana structure engineer-nya tidak mau berpikir. Ini pertanyaan dasar, apakah Anda sudah nonton film? Bisa angkat tangan yang sudah pernah nonton film Oppenheimer. Wah, ternyata kurang dari 10%. Ini bagian dari sejarah dunia yang Anda wajib tonton dan Anda wajib ketahui. Siapa dia? Karena banyak yang belum tahu, ya. Ini lihat, ada inovasi bom TNT yang dicampur dengan uranium untuk menghentikan perang, bukan untuk menghancurkan. Jadi begitu bom itu meletus di Hiroshima dan Nagasaki, di gedung bioskop yang menangis saya. Karena saya pernah tinggal di Jepang selama 2 tahun.
Dan ternyata dia juga menyesali perbuatannya. 77 tahun setelah itu, hadirlah lawannya. Elon Musk. Siapa yang nggak kenal dia? Mungkin karena sedikit yang lihat, maka saya coba tunjukkan. When we push that button, we destroy the world. Dia adalah seorang ahli fisika. I don't know if we can be trusted with such a weapon, but I know the Nazis can't. 3, 2, 1. Oppenheimer in theaters this summer. Yang menyatukan banyak fisika di seluruh dunia. Dan ketika ini adalah percobaan kedua di Nagasaki, meletus, dia menyesal. 100.000 orang meninggal. Tapi dia berinovasi. Sekarang Anda lihat yang sebelah kiri. Siapa yang tahu apa itu? Starlink. Saya punya aplikasi Clubhouse yang mendengarkan perjuangan orang Ukraina di seluruh dunia. Yang pertama kali dicari adalah bagaimana jaringan internet menjadi suatu hal yang utama sebelum dia mulai menyerang Rusia. Apa yang diserang? Dia mengumpulkan hackers dari seluruh dunia, menghancurkan server di pusat komando Rusia. Berapa ribu orang tentara yang terjebak meninggal. Nah, itu sesuatu yang menarik. Jadi ternyata pekerjaan dua orang ini hampir mirip. Saya yang pernah ke Rusia. Ini 2 kalinya Amerika. Itu luas. Ada berapa negara yang berhubungan dengan dia? Saya saat ini mungkin ada antara 3 sampai 4 perusahaan yang harus dealing dengan kantor saya. Belum nyambung diskusinya ya. Berminggu-minggu. Jadi, bagaimana Rusia dengan pimpinan Vladimir Putin menyerang Ukraina? Kamu tahu, perang itu nggak akan berhenti. Kenapa? Ini yang terjadi. Pertempuran penggunaan teknologi untuk perang. Teknologi drone. Tapi ini yang Anda tidak lihat. Efek beruntun ketika perang itu mulai. Ternyata Rusia dan Ukraina produksi natural gas 16,6%. Adik saya tinggal di Berlin, kedinginan, nggak berani mandi, gasnya naik 100%. Itu perang mulai. Kalau Anda catat, para penjual batu bara di Indonesia langsung kaya raya. Karena mereka membutuhkan pemanasan. Tapi lihat, 3 negara ini 10%-nya saja menderita. Gak dapat makan. Perang baru mulai, 18 juta orang meninggal. Ini yang saya anggap pentingnya riset. Kita nggak boleh disetir oleh media. Media menjelaskan perang itu hampir setiap hari. Tapi di belakang itu ada inovasi teknologi yang sedang diperjuangkan oleh banyak negara. NATO, Jerman, nyumbang ini. Padahal tolong dites ini.
Amerika nyumbang ini, tolong dites. Bisa nggak nembak pesawat? Bisa nggak bunuh orang? Itu yang menyedihkan. Jadi kita coba membuat grafiknya mulai dari atomic bomb tahun 1945 sampai teknologi drone dan artificial intelligence, automation semuanya. Anda lihat waktu pandemi berapa orang yang dipecat? Ada bank digital. Berapa orang yang kehilangan pekerjaan? Di sisi lain lingkungannya hancur nggak karu-karuan. Jadi pesan saya, gerakan Anda sebagai arsitek sekecil mungkin itu pengaruhnya besar. Jadi post pandemic kita memikirkan bahwa dunia pernah berhenti. Dan kita berpikir ulang sebagai profesi kita, sebagai seorang arsitek, urban planner, urban designer, kita harus concern pada situasi dunia. Jadi saya ingin Anda berpikir lebih lebar lagi. Tidak sempit. Ya, ada new chapter of lifestyle. Ada produksi massal perumahan. Indonesia itu menyedihkan karena sejak tahun 60-an ketika semua orang asing harus keluar dari Indonesia, kita juga kehilangan perumahan. Konsep perumahan tidak ada karena diserahkan kepada developer dan itu menghancurkan pasar kita. Karena perumahan itu setelah menciptakan satu komunitas pintar, itu hilang. Dan sekarang ketika IKN dibangun, bingung bagaimana cara membuat rusun. Taunya cuma tower. Padahal rusun itu adalah satu kompleksitas produksi, pemikiran, konsep, cara berpikir. Kita punya culture baru. Zaman dulu sandang, pangan, papan ya. Zaman sekarang internet dulu. Nggak makan, nggak apa-apa, nggak ngopi, nggak apa-apa. Yang penting internet dulu. Terus colokan. Nah ini prioritasnya itu berubah total. Baju nggak penting. Kamu hitung dengan jari berapa kali Anda beli baju. Tapi Anda menuntut setiap titik ada internet. New culture, digital nomad. Saya mengajar hari pagi ini, tapi saya terbang hari Minggu untuk menjadi digital nomad. Ada fasilitas hotel, kolam renang, makan enak. Kolam renang nggak dipakai, tempat tidur masih mulus. Saya terpenjara oleh teknologi. Saya harus Zoom, saya harus tetap bekerja. Sekarang saya lembur. Bukan untuk menyiapkan kuliah ini, tapi untuk berbagai meeting yang panjang. Ini perumahan masa depan, jadi bisa menyerap matahari sebagai energi. Tapi saya berpikir, kok masih jelek ya? Bisa nggak, kalau nggak kotak gimana? Saya berkolaborasi dengan seniman untuk coba membuat produsen penyerap energi ini menjadi sesuatu yang estetik. Tidak hanya kotak saja. Tapi dia bisa memproduksi energi dan pergunakan secara lebih maksimal.
cara kita berpikir menghasilkan satu desain. Tapi desain ini adalah kombinasi dari satu riset yang panjang. Bagaimana atap ini menyerap energi dari matahari. Tapi ada inovasi di mana kita punya pengalaman ruang yang spesifik, yang natural sekaligus artificial. Tapi kita bisa merayakan matahari sebagai bagian yang tidak terlepas dari satu kehidupan sehari-hari. Bukan dihindari, tapi dinikmati. Satu villa, satu rumah, dan juga merupakan satu tempat untuk kita mengalami ruang, untuk kita merayakan alam. Penting sekali kita berpikir ulang, memikirkan hal-hal yang spesifik dari satu tempat, agar supaya satu tempat itu memiliki nilai. Jadi saya ingin ketika Anda lulus, Anda punya ketajaman untuk mengajukan satu proposal desain yang menggetarkan satu tempat. Ini rumah miring. Ketika jadi, itu yang meliput adalah CNN dari Amerika. Dia mengontak saya, menelpon, dan kemudian mereka mengirimkan reporternya. Tapi ini dasarnya, jangan Anda lihat bentuknya, tetapi ini adalah salah satu hasil riset kecil di sekitarnya. Jadi ini tetangganya sini ada musisi, ada Mulan, ada Ahmad Dhani, Dewa. Ini ada salah satu tulisan dari Le Corbusier tahun 1929 yang mengungkapkan bahwa pilar-pilar estetik itu bukan arsitektur. Padahal yang sebelah kanan ini koleksi dari foto-foto tetangga rumah miring tadi. Jadi bagaimana kita bereaksi sebagai seorang arsitek? Saya merasa bahwa ketika, ini salah satunya rumah Inul ya. Mungkin Anda lebih kenal Inul ya. Nah, itu adalah salah satu mapping lokasi. Kita foto, kita lihat satu fenomena. Bagaimana satu kawasan Pondok Indah menjadi satu statement keberhasilan. Jadi banyak anggota politisi yang memiliki rumah di sana untuk memiliki satu statement. Saya punya rumah di sini, dikasih emas pagernya untuk menunjukkan sukses. Tapi menurut Le Corbusier itu bukan arsitektur. Akhirnya saya membuat proposal miring. Kenapa? Tadinya saya usulnya hanya lurus aja. Saya bilang sama ownernya, kenapa? Karena yang lainnya udah ada emasnya di pagernya. Jadi kita berpikir untuk meminimalisir itu semua. Jadilah rumah miring.
Waktu peresmian saya ditanya sama Pak RT, Mas, kapan jadinya? Waduh, ini berarti sudah berhasil. Karena saya tidak menjelaskan bahwa ini sudah selesai, gitu, tapi menurut mereka belum selesai. Nah, ini adalah salah satu result dari satu proses research. Jadi riset perlu spekulan. Arsitek adalah spekulan itu sendiri. Kita harus berspekulasi untuk mengajukan hal-hal yang baru yang keluar dari hasil penelitian kita. Ini satu kritik pada satu tempat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bathroom typology. Ini sangat menarik ya. Suatu kali saya diundang menjadi satu kurator pameran kamar mandi tahun 70-an di Jerman. Terus saya membuat riset dulu. Ini peserta yang lain, arsitek yang lain ya. Ini adalah sampel, contoh kamar mandi tahun 70-an. Zaman Pinochet. Dia adalah diktator di Chile. Anda lihat, ini adalah modul paling murah. Dengan satu toilet, kamar mandi, terus ada tempat cuci tangan. Ini kemudian dikembangkan masing-masing jadi dapur. Ini satu modul yang menurut saya brilian. Nah, ini hasil riset kita. Diimplementasikan oleh arsitek dan seniman-seniman di Jerman. Antri mau lihat ini. Saya nggak tahu apakah di sini masih ada yang mirip seperti ini. Orang Jerman antri hanya lihat itu yang warnanya biru. Dia tanya ini apa gitu. Gayung. Bahasa Jawanya ciduk gitu, ternyata mereka nggak ngerti. Tapi yang menarik adalah bahwa ini ada sesuatu yang modern ditabrakkan ke sesuatu yang tradisional. Jadi tahun itu ketika SEA Games tahun 62, 64 ya, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah SEA Games. Soekarno ingin kelihatan modern. Terus membuat, orang bule itu toiletnya duduk. Dibuatlah duduk. Tapi orang Indonesia itu harus pakai air gitu. Nah, ini salah kaprah. Sejak itu difotokopi oleh developer menjadi standar modern. Jadi sejak itu jadikan standar. Padahal ini salah. Karena ini harusnya nggak pakai. Kalau Anda pernah tinggal di Belanda, saya pernah tinggal di Belanda, di Rotterdam, bingung. Nggak ada air sama sekali. Jadi sangat kering. Hanya dibersihkan pakai tisu saja. Coba Anda bayangkan seperti apa. Jadi mereka heran tuh. Heran karena, Indonesia kok baru sampai segini. Saya menggambarkan ini awal modernitas. Jadi hati-hati kamu dalam merancang. Jangan sampai hanya copy and paste. Ini ada aspek sosial yang harus dipikirkan. Nah, ini karya saya. A1 House. Toiletnya transparan, bisa melihat kelilingnya, bathtub mandi transparan juga. Ini merespon new digital society. Anda kalau ke toilet zaman dulu, zaman bapak saya, kalau ke toilet dia lama sambil ngerokok. Zaman sekarang enggak, sambil WA, sambil Instagram, jadi lama. Itu bedanya. Karena Anda punya handphone di tangan Anda menuntut kamar mandi yang kering.
area basah dan area kering terpisah. Ini kamar mandi karya rumah orang tua saya sendiri. Ini ada area basahnya juga, air dingin, ada air panasnya. Jadi air dingin ini dari gunung, jadi kalau Anda mandi boleh datang ke sana. Airnya jernih, kalau mandi itu tambah pinter. Ini salah satu kamar antara shower, bathtub, toilet. Anda lihat bagaimana saya mencoba merespon alam. Saya ingin, waduh, kayak zaman dulu waktu saya mandi di kali harus ada batunya, gitu ya. Tapi saya ingin menjadi orang yang modern, mandi sambil main iPad. Tanya dulu, ada internetnya nggak? Ada, baru mau. Nah ini sama, ini kita mengalami satu situasi transisi menjadi manusia baru, new digital society. Ini kamar mandinya rumah miring tadi. Make sure bisa diintip dari kiri kanan. Jadi memang zaman internet itu zaman eksibisionis. Jadi hati-hati ya, Anda paling banyak sekali TikTokers baru yang memperoleh popularitas tapi mengumbar dirinya sendiri. Ini satu proyek yang baru selesai. Ini di Uluwatu, kliennya dari Inggris. Situasi di gunung. Jadi sebuah perjuangan untuk mendekatkan ke nature. Apa yang terjadi? Banyak monyet datang ngintip dari luar kaca. Ini salah satu perjuangan saya. Jadi saya berpikir keras tentang situasi kita. Bisa nggak kita membuat satu dinding yang dingin di area luar? Jadi ini dinding ini dibuat dari tanah. Terus karena teknologi semennya maju dan ada elemen cairan untuk memperkeras semen itu dan cairan memperkeras tanah itu, akhirnya ini sebetulnya lama. Namanya Rem Earth di seluruh dunia itu ya. Kita coba, kita padatkan dan jadilah dinding yang sangat sustainable. Tapi untuk ke arah itu ada 15 tahun lebih. Saya mencoba beberapa bangunan dengan menggunakan material yang sama. Di tanah liat dengan berbagai campuran. Ini di Bali ya. Itu dinding tinggi itu tanah liat semua. Ini di Lombok sama, ini tanah liat juga. Clay house. Ini yang sekarang kita sedang bangun. Di Pelabuhan Ratu namanya DR House. Sedang under construction. Jadi bagaimana peran arsitek untuk mendekatkan diri pada nature. Menggunakan material lokal. Yang tadi ada campuran kotoran kerbau, kotoran sapi. Itu sebagai fiber, perekat. Nah biasanya kliennya dari luar negeri yang mau dieksplorasi macam-macam gini. Kalau orang bisa, mas nanti bau gimana? Ini interiornya. Sekarang sudah sampai structure itu ya. Nanti ada open house di Pelabuhan Ratu, silahkan kalau ada datang. Kemudian inovasi yang lain, tadi Bu Dian menjelaskan bagaimana pentingnya riset
pentingnya melakukan satu penelitian yang serius pada banyak hal. Jadi arsitektur yang diteliti banyak banget, selain material ada namanya program dan diagram. Ini kita memenangkan beberapa kompetisi ya. Ini Peruri Garden City. Ya, Peruri Garden City ini sebenarnya ini Peruri itu duitnya banyak ya. Jadi di daerah ini itu adalah awal mula Garden City-nya Jakarta di daerah Kebayoran Baru, dirancang 1949. Itu memang semuanya hijau. Kalau dapat ada rumah-rumahnya, termasuk rumahnya Pak Prabowo, itu area hijaunya sangat luas. Di depannya itu ada 3 meter di depan pagar. Terus ada pohon tinggi. Yang itu nggak ada semua di Jogja, di Jakarta, dimanapun tidak ada. Nah, sementara ini programnya adalah kantor yang tinggi, Peruri Office. Terus ini ada gedung Peruri lama. Nah, terus ada area komersial. Jadi area komersial ditutup dengan the new landscape garden ini. Nah, tapi untuk ke arah sana kita menciptakan diagram. Banyak sekali diagramnya. Mulai diagram gardennya, terus orangnya yang jalan sana. Macam-macam untuk menghasilkan new typology of office tower. Ini yang kedua. Untuk kampus Astratek. Sekarang namanya Astratek, dulu Astra Politeknik. Jadi perusahaan otomotif ini mendirikan kampus di area industri. Di Cikarang kebetulan kita memenangkan kompetisi ini. Dan waktu pandemi dibangun. Ini salah satu proyek yang cukup besar, ya, 68.000 di atas lahan 5 hektar. Jadi ini kalau Anda lihat abu-abu semua sekitarnya karena atap-atapnya beton semua. Jadi kita bagaimana kita menciptakan satu hal yang baru yang hijau di area itu. Jadi bagaimana pentingnya satu diagram untuk menghasilkan inovasi bangunan. Ini udah dipakai, minggu ini ada pemotretannya. Meskipun dormitorinya hanya dibangun satu, tapi kampusnya udah selesai semua. Jadi ini adalah result dari riset programming. Jadi bagaimana programnya banyak sekali, kita harus menghitung tingkat kedekatannya, hubungannya untuk menghasilkan new architecture. Anda lihat bahwa ini semua, ini program kampus, ada 7 jurusan, dihubungkan, kita nyebutnya ini konektor. Konektornya itu tempat merge, tempat berbagai jurusan bertemu. Jadi itu satu platform untuk berkolaborasi, ketemuan, bertukar ilmu, ya. Atau pacaran, ya, efek lainnya.
tahun 90-an ada teori deconstruction. Deconstruction itu apa ya? Jadi sebetulnya cara gampangnya mempertanyakan. Jadi membongkar deconstruction, membongkar dinding, membongkar jendela. Jadi kalau Anda di sini di tempat kuliah, Anda harus bertanya, kenapa Bovenlich itu kotak seperti itu? Kenapa pintu kotak seperti ini? Kenapa? Itu penting sekali. Jadi ini salah satu yang kita implementasikan. Ini adalah salah satu hotel di Bandung yang ingin menjadi pembeda. Karena memang kita lihat bahwa hotel di sana di situ daerahnya dekat sekali dengan bangunan-bangunan tahun 30 dan 50-an ya. Di mana ada Art Deco yang kuat. Dan ini saya mengambil ide tentang penari jaipong. Jadi bagaimana, tapi memang nggak bisa tinggi ya. Karena lahannya cuma 1000, jadi maksimal hanya 8 lantai. Jadi bagaimana kita menyiasati itu semua, karena tinggi tetangganya lebih tinggi lagi. Nah, setelah ketemu ahli struktur, matilah kita ya. Mas, ini nggak bisa. Aduh, stres ya. Sehingga kolomnya ditaruh di tengah yang tetap lurus. Karena nggak mau dancing dia. Wah, susah lah mikirnya. Mungkin tahun depan terus ngomong ke owner, ini mahal. Waduh. Jadi ada inovasi yang saya pertanyakan di sana. Misalnya jendela. Kenapa harus kotak? Kita miringkan. Dinding. Kenapa harus lurus gini? Kita miringkan. Miringkan ke sana. Kamu bayangin aja, dindingnya ada miring ke sana, lantai berikutnya miring ke sini. Yang terjadi adalah vendor korden ini stres. Ada 10 vendor, waduh gimana? Stres, masang vendor. Keluarlah inovasi baru. Oh, dikasih 2 track, atas dan bawah. Akhirnya solve the problem. Dan inovasi itu sebetulnya menghasilkan banyak. Anda lihat ada inovasi lain. Saya pecah 2 karena seperti tari jaipong tadi. Terus terasnya ini udaranya tembus. Jadi sebetulnya area koridor itu nggak perlu pakai AC. Yang AC-nya hanya di area kamar saja. Dan inilah yang kita sebut bisa saving energy. Jadinya landmark kecil. Itu tetangganya masih kotak-kotak tahun lalu. Ini lihat jendelanya miring sana miring sini. Sekarang namanya Eugenevala. Saya menanam pohon di tengahnya di lantai 1, bukan di sini, lantai 1. Dia naik ke atas, kita tanam lagi pohonnya tembus ke atas. Ini pohon pule. Penting sekali untuk mempertanyakan. Jadi bagaimana kita berpikir dalam satu konteks ya, konteks lingkungan. Karena di sana begini, analisis begitu, harusnya bagaimana? Nah itu yang Anda harus pegang. Berikutnya non-linear. Ini salah satu metode kerja kita yang non-linear. Jadi kalau linear itu Anda dapat tugas dari dosen gitu, digambar dulu mulai dari Dena terus tampak lagi, besok potongan, itu linear. Nah, kita non-linear. Non-linear itu langsung paralel, programming diolah, nah digambar, itu dibuat. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang baru, yang inovasi, ini kita metodenya. Ada market, ada 3D model, ada CAD, terus fenomena yang terjadi kita analisis. Semuanya 3 ini tidak ada yang lebih kuat. Dilakukan secara paralel. Jadi penting sekali Anda punya tugas untuk berkelompok, untuk berkelahi, otaknya dipakai untuk memperjuangkan banyak hal. Ini juga kita memenangkan satu kompetisi dari
mantan gubernur DKI, calon presiden kita. Ini JIS ya, Jakarta International Stadium, yang memang sedang diributkan ya. Cuman saya dipanggil oleh Pak Gubernur untuk mencari solusi. Jadi karena dia ini non konteks, jadi dia berdiri begitu saja tanpa satu pengolahan infrastruktur yang memadai. Dipastikan kalau ada besok ada pertandingan bola. Kemarin udah terjadi waktu musik Dewa, orang nggak bisa keluar. Komplain semua di sosial media, nggak bergerak. Jadi karena networknya itu, connectionnya itu terputus semuanya. Jadi memang Jakarta juara pertama di seluruh dunia disconnected networks. Itu sedih. Kalau saya terbang ke Amsterdam, saya turun ke lantai basement langsung. Bisa langsung ke Paris. Bisa langsung ke Jerman. Itu connection. Ketika kereta api cepat, Indonesia number 1 di seluruh negara Asia. Wah, saya tepuk tangan. Waduh, gila. Begitu kemarin, wah setelah tanggal 18 bisa gratis. Wah, saya mau coba. Jadi kereta cepat yang ini saya udah coba yang pertama kali waktu diluncurkan di Guangzhou. Saya coba itu. Dari Shenzhen ke Guangzhou. Cepat banget, kita stres. Karena di dalam ada kecepatannya sampai 350. Tapi yang diagungkan di Indonesia itu sedih sekali. Wah, tercepat nomor 1. Tapi disconnected. Nggak ketemu sama airport. Jadi nggak ketemu sama airport. Jadi airport T3 itu nggak ketemu. Jadi kita harus ke Halim. 2 jam dulu ke Halim. Sama aja ketemunya 3 jam. Nah, jadi itu yang ada kekeliruan cara berpikir. Kalau kita ke negara maju semuanya connected networks. Itu yang utama. Ini sama kasusnya bagaimana menciptakan connection itu. Ada sungai, terus ini briefnya memang ada area komersialnya. Terus ada busway, ada LRT, disambung semua. Terus ketika muntahan orang dari sana ini harus lewat, ada pedestriannya, berhenti di mana, berpisah di mana gitu. Semua harus dilepaskan. Ya nih karena orientasinya close to nature. Makanya roofnya saya hijaukan semua. Lihat kalau kita ini. Jadi ini salah satu aspek satu inovasi baru yang tidak ada. Kalau saya menciptakan lagi seperti yang sudah ada, tidak ada inovasi. Jadi Anda lihat ini stasiun juga new technology. Ini ada pedestrian yang melewati sungai.
Sepertinya suaranya double ya. Berikutnya kita memasuki wilayah kota. Saya merasa bahwa kota adalah ekosistem. Ini satu perjalanan saya ke Kalimantan Utara. Saya menemukan pohon yang lebih besar dari rumah. Anda mungkin nggak pernah melihat ini, nggak pernah memegang ini. Ini penting sekali. Saya dikawal oleh seorang native dari Kalimantan yang sangat mengerti daun yang bisa dimakan untuk menyembuhkan penyakit segala macam. Dan saya baru sadar betapa pentingnya satu ekosistem. Jadi ketika hutan kita dirubah jadi monoculture, jadi ladang sawit, itu selalu yang dibanggakan adalah kapasitas, devisa, kemampuan ekonomi, tetapi tidak melihat keping sebaliknya. Jumlah orang hutan yang meninggal karena itu semua. Dan orang hutan itu sebenarnya simbol ekosistem itu. Karena dia bisa mencari makan mana buah yang terbaik. Dan dia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Dan dia sangat sulit dibunuh. Tembak nggak apa-apa. Tembak sini nggak apa-apa. Karena kulitnya sangat kuat. Tapi ketika ada laporan 100.000 yang meninggal, sedih juga. Saya miris ketika diceritain bagaimana cara membunuh orang hutan. Dan ini sudah diketahui oleh semua HPH. Dan mereka menugaskan pasukan khusus untuk membunuh. Ini sedih sekali. Jadi begitu dia hilang, ekosistem itu hilang. Kita bayangkan satu kota, ada yang hilang dari satu kota itu. Kota itu akan timpang. Sama, hutan itu akan timpang. Jadi katanya ditembak harus pas di perutnya karena dia gatal sekali sehingga dia mengeluarkan isi dalam perutnya sampai habis, akhirnya meninggal. Sedih sekali. Jadi kita nggak bisa melihat satu permasalahan, satu konteks dari satu sudut pandang. Tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lain. Ini satu proyek di Sentul. Ini dekat sekali sama Jakarta ya. Jadi bagaimana kita menciptakan islands. Ada regulation yang harus kita selesaikan. Nah itu, arsitek itu berhubungan sama pemerintah. Membuat pulau ini jadi komersial, terus menjadikan bangunan. Ini ada 5 tower, 1 tower hotel, 4 tower yang lain apartemen. Idenya adalah gunung, extended terrace. Oh namanya developer, wah Pak, pokoknya maksimal. Namanya developer nggak mau rugi. Oh ya siap. Nah, jadi bagaimana kita dealing dengan itu, dengan kehijauan, dengan tanaman. Kita tambahin terasnya supaya berbentuk gunung. Jadi sebenarnya jadi arsitek itu juga penuh perjuangan, apalagi arsitek idealis ya seperti saya itu berjuang habis-habisan. Wah nggak bisa dikasih tanaman nanti repot ngurusnya, aduh gimana ya. Pada intinya saya ingin mengembalikan relasi kita dengan alam.
kembali ke desa. Ada satu pameran dari Rem Koolhaas di Guggenheim Museum di New York, pas tepat sebelum pandemi. Bahkan dia menyebutkan bahwa desa adalah masa depan. Countryside is the future. Tetapi dia mendudukan diri sebagai researchers. Ini adalah satu proyek di desa Wonosgoro, di dekat Salatiga, 40 menit dari Salatiga. Saya mendapatkan tugas untuk membangun kembali rumah, mengembalikan marwah dia, marwah kakeknya yang pemimpin desa itu Pak Lurah. Terus menggunakan kayu-kayu yang lama, mengangkat kembali, menjadi terhormat. Ini Anda lihat detailnya, bagaimana saya mengangkat kayu ini. Supaya tidak dimakan rayap. Tapi yang lebih besar dari itu simbol. Bahwa orang biasa-biasa bisa menjadi luar biasa. Ini satu restoran project di Lotundo di desa Ubud di Bali ya. Tapi ini waktu kompetisi itu saya diadu dengan beberapa arsitek dari luar ya, dari Jerman, dari Amerika. Tapi yang menarik bahwa ini adalah Michelin Star. Michelin Star itu apa ya? Bintang 5-nya restoran. Tetapi kebetulan ownernya orang Belanda, dan ketika tahu saya pernah belajar di Belanda, dia sangat ya interest, dan ternyata kita satu frekuensi karena sama-sama suka research. Dia research luar biasa. Dan di bawahnya situ ada laboratorium. Jadi laboratorium riset makanan untuk menghasilkan makanan yang baru. Jadi ini kita hijaukan semua. Sekarang udah menghadapi tahap-tahap terakhir. Bagaimana menghasilkan satu restoran, new typology of restoran. Kita menciptakan gunung sebenarnya. Anda lihat, nah ternyata lama di sini. Anda lihat marketnya ini panjangnya 3 meter. Dan ini yang menyebabkan kita menang. Jadi Anda kalau bertempur itu tidak bisa hanya mengandalkan 3D. Karena banyak sekali orang awam yang tidak mengenal 3D. Mungkin dosen Anda itu yang paling tahu 3D. Jadi Anda bisa dapat nilai A. Tapi kalau kita ketemu klien, kita tunjukin 3D, dia tanya lagi, Mas itu ada nggak dapurnya? Mas itu ada nggak ini? Karena ternyata kemampuan cara berpikir 3 dimensional itu hanya di kita-kita saja. Jadi akhirnya market itu menjadi tools sebagai ujung tombak berkomunikasi dengan klien. Ini udah under construction ya. Ini jadi karena dia Michelin Star ada 16 course. Jadi kalau makan, kalau kita makan nasi goreng langsung keluar selesai itu 1 course. Nah kalau itu 16, jadi ada step 1 makanan pembuka, makanan pembuka 2, makan pembuka 3, terus main course. Habis itu penutup 1, 2, 3 sampai 16. Makanya arsitekturnya saya menciptakan hal yang sama. Ada beberapa titik-titik, ya enggak 16 sih, hampir 16. Kualitas ruang yang berbeda-beda. Ini salah satu tangga ke laboratorium di bawah. Jadi ada
laboratorium mushroom, laboratorium buah-buahan ya. Jadi owner juga berinovasi untuk menghasilkan new food. Tetapi arsitektur ini adalah satu pengalaman ruang yang harus melewati satu proses yang panjang. Harus naik gunung, masuk ke dalam, surprise lagi, masuk ruangan, dan seterusnya. Kita melakukan mapping. Dan kita harus berkolaborasi dengan ahli-ahli yang banyak. Ini di Timbulun, di pesisir selatan. Ini juga satu desa terpencil, kira-kira 2,5 jam dari Padang. Dan saya bersyukur karena ternyata bupatinya sangat interest dengan pendekatan kita. Jadi ketika dia punya air terjun yang bagus, tidak sesuai dengan program yang diharapkan. Terus saya membuat satu plaza yang lebih simpel dari programnya dia. Dan ini sekarang udah groundbreaking. Jadi arsitektur baru itu harus diperjuangkan. Tidak bisa hanya sampai digambar. Ini juga masih perjuangan. Pak, ini wash basinnya hanya ada 3. Nggak mungkin bisa terbangun semua. Terus pilihan material, kenapa konkret? Saya lihat, waduh, rata-rata bangunan pemerintah kalau macam-macam pakai kayu pasti nanti jadi rusak, nggak ada yang ngerawat. Yang paling simpel apa? Dan yang paling memungkinkan bisa teknologi di desa itu apa? Jembatannya, ya. Prosesi. Ini tadi yang melanjutkan yang Omah Jawa tadi ya. Jadi menciptakan ya ini kodrat yang terbuka dengan spirit Jawa tadi. Terus Anda lihat ini kolomnya. Jadi karena bangunan lamanya itu dari pesisir, dia sangat pendek. Jadi supaya lebih dia berwibawa, maka ditambahkan betonnya, batu, terus diberi cap supaya dia lebih tinggi. Terus kemudian semuanya menggunakan bata, dindingnya, rumahnya, ya, dan kayu jati. Balai-balainya juga sama. Anda lihat, kita mempertanyakan umpak biasanya hanya 30 cm. Kita extend jadi 1,1. Kita lebarkan lantainya. Mungkin nih udah terakhir ya. Jadi sustainability itu bukan sesuatu lagi yang diharapkan, tapi menjadi satu keharusan. Ini adalah satu pameran di Galeri Nasional di Jakarta. Jadi bagaimana saya mengkritisi tentang keadaan Indonesia. Ini dari tanah, bukan dari bata. Jadi tanah itu masih basah, terus kita susun. Kalau ambruk diulangi. Ini ambruk beberapa kali ya. Tumbang. Tapi intinya saya mengkritik tahap hutan kita habis untuk dibakar untuk membuat bata. Jadi arsitek punya peran juga waktu deforestation itu terjadi.
Ini berikutnya, ini adalah salah satu instalasi. Saya menyebutnya anti architecture. Jadi karena di tengah hutan kita nggak perlu lagi bangunan arsitektur. Jadi statement saja. Biasanya kita menikmati pohonnya, tapi bagaimana kalau kita menikmati bawah pohonnya? Bukan pohonnya itu sendiri. Oh. Delay. Ini di screen dan di sini berbeda ternyata. Ini menyebutnya anti-object architecture. Ya mungkin ini yang terakhir. Istana Wakil Presiden nih sebenarnya sudah terlalu sering, cuman saya hanya ingin menegaskan beberapa hal. Terutama ada inovasi programming. Jadi tadi saya sudah menjelaskan program dan diagram. Jadi di sini ada inovasinya. Jadi mungkin cara berpikirnya begini. Kalau istana itu dibangun, istana Wakil Presiden itu dibangun, itu dia akan sepi karena acaranya dia sangat jarang. Jadi kita berpikir bagaimana menyuntikkan program baru supaya dia hidup. Nah ini adalah kuncinya. Jadi kuncinya adalah itu. Di sisi yang lain kita membuat analisis tentang bentuk konturnya, terus kemudian harus bereaksi dengan melakukan konservasi air, konservasi hutannya yang miring dan seterusnya. Tapi pada intinya menggunakan inovasi-inovasi yang penting. Salah satunya adalah menggunakan inovasi dari mantan wakil presiden sebelumnya. Jadi misalnya ada Sky Garden kita menyebutnya, itu ada eskalator atau lift menggunakan teknologi yang dipikirkan oleh mendiang B.J. Habibie. Terus kemudian ada museum dari Istana Wakil Presiden di bawah. Terus juga ada akuarium, di mana itu menyimbolkan binekaan di Indonesia. Warna-warni dari ujung Aceh sampai Papua. Jadi ini istana itu waktu penugasan itu luasnya 25 hektar. Ini juga memecahkan rekor ya. Istana Presiden 50 hektar. Itu memecahkan rekor. Anda lihat mungkin ada yang sudah pernah ke Inggris itu. Gedungnya Perdana Menteri Inggris Downing Street itu mungkin hanya 400 meter persegi. Itu kalau 50 hektar
Itu tukangnya dari sini ke sana jalan kaki bisa 2 minggu. Dan tidak ada ekosistem. Karena hutannya monoculture. Nggak ada yang jual Indomie. Bayangkan. Pakunya ketinggalan sana jalan kaki 3 minggu. Meninggal. Tapi saya nggak mau mengkritik pemerintah. Kita harus dukung. Saya mengatakan Amerika dianggap maju ketika Neil Armstrong mendarat ke bulan. Dan Amerika mulai dihargai. Mungkin kalau IKN ini jadi, Indonesia akan dilihat. Ini negara paling gendeng ya. Karena di tengah krisis kita membangun. Dan itu sesuatu banget. Jadi kalau berhasil nih kita sukses banget. Jadi kita harus dukung program pemerintah. Ini digital gardennya yang bisa naik lift ke atas, bisa jalan pakai ram gitu. Jadi karena kita perlu landmark. Jadi kalau kita udah punya Garuda sebagai landmarknya presiden, makanya wakil presiden kita menyiapkan sarangnya telur. Sarangnya telur Garuda. Jadi penting sekali membuat konsep yang rada nyambung ya. Ini satu kompleks di mana bangunannya independen semuanya. Ada sekretariat, ini ada masjid, ada pas pampres, ada sekretariat presiden, ada rumah wakil presiden gitu. Jadi ada beberapa entrance untuk ada acara di sini, ada entrance sendiri orang bisa masuk di bawah sini untuk naik ke atas. Jadi ini kompleks istananya, ini kantornya, ini pas pampresnya. Ini mobil pas pampres ini lagi lewat. Karena cita-cita ya. Karena kenyataan karena udah habis. Jadi bukan monokultur. Ini beberapa orang yang tapi yang ini kebiasaan waktu itu, tapi unsur karirnya supaya terima kasih. Semoga ini menjadi satu
pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Makasih banyak Pak Budi sudah sharing cukup banyak ya proyek yang beliau sampaikan di hari ini. Jadi rasanya lengkap yang didapatkan oleh teman-teman ya. Beberapa hal saya rasa teman-teman nanti bisa mencari lebih lanjut ya. Ada Pak Budi banyak menampilkan misalnya tentang market ya, proses dengan market. Teman-teman bisa lihat beberapa kuliah beliau ada dengan IAI Banten seingat saya tentang proses desain dan market. Silahkan lihat di YouTube-nya IAI Banten ya. Baik, ini kita kembali ke tema karena ada dua hal barangkali. Pertama tentang nature gitu. Di awal saya berpikir ini Pak Budi akan menceritakan korelasi antara karya-karya beliau dengan alam begitu ya. Tapi ternyata nature di sini juga yang saya tangkap juga bicara tentang karakteristik ya atau sesuatu yang dimiliki oleh konteks, oleh orangnya, oleh usernya gitu misalnya oleh kebiasaannya gitu, oleh tempatnya, objek yang ada di sekitarnya. Jadi agak ada dua pemahaman nature yang saya tangkap ya Pak Budi. Nanti Pak Budi juga bisa meluruskan kalau memang keliru. Nah, saya karena waktu kita nggak terlalu banyak, saya buka dulu ke teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan ya. Perkenalkan saya Abdul Razak, bisa dipanggil Razak. Saya dari Magister Arsitektur. Terima kasih sebelumnya Pak sudah mempresentasikan presentasi yang sangat menginspirasi dan semoga memberikan kita semangat dalam berarsitektur. Saya ingin bertanya dan penasaran Pak, gimana ya cara Bapak dalam meyakinkan klien atau stakeholder lain seperti kontraktor dalam merealisasikan ide-ide yang Bapak ajukan? Karena terkadang seperti ini, kita ketika sudah meresearch gitu kan dengan waktu yang begitu lama, hasil yang kita hasilkan itu terkadang mungkin agak alien menurut mereka. Karena masyarakat setahu saya melihat standar mereka itu adalah influencer gitu. Ketika influencer itu punya misalnya rumah tadi tiang 4 besar di depan, maka standar bagi mereka adalah estetika yang baik itu arsitekturnya seperti itu. Dan kalau pengen punya arsitektur yang bagus itu yang seperti itu gitu. Nah, sementara yang kita ajukan itu kan berdasarkan riset kita gak seperti itu loh ternyata gitu. Itu tidak arsitektur. Nah, itu bagaimana sih Pak caranya Bapak dalam meyakinkan hasil riset Bapak itu adalah sesuatu yang perlu direalisasikan dan itu benar? Karena menurut seperti kata Zaha Hadid ya mungkin there should not be any boundaries between research, education, and profession gitu. Karena tantangannya adalah gimana kita hasil research kita itu bisa diaplikasikan ke dalam dunia profesi. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Razak. Ada lagi? Ya, silahkan. Ada di belakang. Ya. Ada lagi? Ya, mungkin 3 orang dulu gitu. Karena bisa jadi pertanyaannya juga sambung ya, jadi jawabannya bisa sekalian. Ada satu lagi? Ya, di belakang ya paling. Silahkan, Mbak. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya Syakira dari mahasiswa S1. Izin menyambung pertanyaan yang tadi juga berkaitan dengan riset. Bagaimana meyakinkan klien kalau ternyata hasil riset kita itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan kalau kita meriset tuh butuh dana yang cukup banyak juga ya. Nah itu apakah didanai oleh klien atau emang dari perusahaan Bapak yang sudah mengalokasikan dana untuk proses riset tersebut? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Syakira. Terakhir di yang pertama ya, silahkan. Disorot ya. Masuk YouTube loh ini. Ya, buka YouTube Prodi ya, di-subscribe di sana, di-like. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Budi, Pak Ari, dan semuanya. Perkenalkan, nama saya Alivio. Saya dari mahasiswa program profesi. Jadi saya percaya bahwa peluang mengarsiteki suatu proyek itu ada di mana-mana, ada berbagai macam. Misalnya ada yang biro yang jalan di
proyek resort, ada yang mungkin rumah sakit, atau ada yang mungkin bahkan ke ranah militer juga ada. Terus jadi intinya tinggal apa ya, kemauan kita untuk menemukan itu dan mengambil itu seberapa besar itu loh kesempatan yang mau kita ambil. Lalu yang ingin saya tanyakan, berada di posisi manakah Budi Pradono Arsitek ini? Lalu bagaimana cara Budi Pradono Arsitek ini mempositioningkan dirinya? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alivia, kalau yang posisi ini maksudnya tipologi kah atau ini ya, jenis proyek yang dikejar oleh Budi Pradono Arsitek, spesialisasi atau apa ya kalau yang posisi? Lebih ke spesialisasi. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, 3 dulu. Terima kasih Razak, Sakina, dan Alivio. Silakan Pak Budi. 2 pertanyaan pertama tentang meyakinkan klien ini Pak. Ya. Sebenarnya metode riset itu dapur kita. Jadi mungkin sekarang perhitungannya ada mungkin 60% dari klien kita itu asing ya, di mana mereka sangat accepted pada atau appreciate pada metode kita risetnya. Tadi kan pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan klien ya. Problemnya adalah demografi kita. Kita lihat kalau secara data berapa sih yang kuliah. Dari perbandingan penduduk kita yang kuliah itu sangat sedikit. Kalau kita ke Jerman, itu Jerman, Prancis, negara maju itu udah 100% ya. 100% itu udah mengenyam pendidikan. Parameternya apa? Maksudnya pendidikan tinggi, Mas. Parameternya apa? Ya ini kalau kita lihat metode kampanyenya, kalau kampanye masih diamplopin 10.000 dapat kaos, nah itu memang kita tuh masih levelnya itu. Jadi saya sangat skeptis bahwa kita akan cepat menjadi negara maju karena yang sekolah itu sangat sedikit. Jadi Anda yang duduk di sini Anda bersyukur karena Anda adalah middle class. Yang memiliki potensi merubah Indonesia itu Anda semua di sini. Presiden kita lulusan UGM, ya kan? Nah, jadi Anda semua itu calon presiden juga. Minimal pengambil keputusan. Karena Anda lulus masuk UGM itu sudah terpilih. Otaknya Anda udah encer. Tapi banyak sekali kita perbandingan itu sangat sedikit yang kuliah. Dan itu menyebabkan kita kalau presentasi kita harus mengedukasi klien. Tadi tanya pertanyaan bagaimana itu. Nah jadi kalau yang kliennya dari luar bule-bule itu nggak perlu diedukasi lagi Mas. Saya langsung chat fenomenanya seperti ini, kita membuatnya seperti ini gitu. Nah kalau di Indonesia itu caranya tadi adalah triknya adalah mengedukasi klien. Jadi kita nggak bisa presentasi langsung. Menurut data ini Mas kesuwen Mas. Mana 3D-nya? Nah jadi kebetulan itu adalah karena kita berbasis itu sudah mungkin sekitar 16 tahun, otomatis kita punya database. Nah, kita juga baru sadar waktu pandemi bahwa 3D kita itu adalah aset. Jadi itu adalah hasil olah pikir kita. Jadi problem manusia zaman dulu, arsitek zaman dulu, ketika gagal itu dibuang, padahal nggak boleh. Itu adalah aset. 3D itu berguna sekali. Dia adalah aset Anda. Aset itu menjadi tools untuk beradu argumen, untuk mendidik klien kita yang dari Indonesia. Ada beberapa trik. Salah satunya melakukan bom bandir. Dengan market yang gede.
Nah, kalau saya yakin kalau Mas UGM ini kan bikin market pasti lebih gede dari saya. Pasti di atas 3 meter ya. Itu namanya bom. Jadi kalau Anda hanya menyiapkan peluru-peluru kecil, bikin 3D, bikin animasi, itu udah normal. Semua orang di dunia arsitektur semua bisa saat ini. Tapi kalau Anda nggak menyiapkan satu peluru, bom langsung bom bandir. Saya terbang sampai nyewa pesawat. Saya ke Italia tuh habis 100 juta hanya untuk mbak market. Suatu kali saya mau berangkat, siapa yang teman saya, siapa yang mau ada. Jadi supaya mengurangi biaya tadi, saya boleh ngajak orang di eksekutif kelas. Saya tanya, nggak ada yang punya visa di Eropa. Jadi saya berangkat tanpa itu. Itu model is the powerful tools. Dengan market ya wow, baru ngerti ternyata oh seperti ini. Jadi dia bisa membayangkan. Jadi ada beberapa proyek ini kita salah satunya tadi yang saya presentasiin itu hanya posisinya di Bali, cuman kliennya dari Inggris, Belanda, Australia. Bagaimana dalam waktu 1 jam saya meyakinkan arsitek lain antre. Jadi perjuangan itu enggak hanya di studio. Jadi kalau Anda asistensi 3 kali dapat A, itu harus diulangi, Mas. Asistensi harus 18 kali. Baru dapat nilai B. Nah, itu adalah perjuangan. Masa perjuangan waktu menaklukkan klien itu baru di awal. Belum lagi ada step berikutnya, preliminary. Ada step berikutnya skematik. Kita harus lolos terus. Waktu construction dokumen sama, gambar kerjanya dilihat. Itu Anda lihat tadi proyek Astra, ya, Astra Teknologi itu, Polman Astra. Anda coba bayangin Anda berapa lembar kalau ngumpulin gambar? 20 ya. Tadi proyek kita itu, tadi dia bilang 20 halaman ya. Proyek Astra itu 8.000 halaman. Jadi Anda kalau 20 itu baru seberapa persennya? 8.000 halaman gambar. Jadi itu udah bisa sangat meyakinkan bahwa semua proses dilakukan ya Pak, ya, dipikirkan dengan matang. Iya. Ya, tapi menarik juga mungkin kembali ke awal juga dulu ya, di awal-awal Pak Budi sering mendiseminasikan apa yang dilakukan ya, seingat saya. Jadi Pak Budi dulu kalau nggak salah punya buku judulnya Secondary Skin atau saya lupa dulu itu ada pamerannya. Jadi maksudnya riset itu sebaik apapun risetnya benar itu kalau nggak diseminasikan kan nggak ada yang tahu gitu ya, nggak ada yang diuji cobakan. Mungkin Pak Budi bisa share juga itu Pak. Ini bagian dari meyakinkan klien mungkin dulu ya di fase-fase awal. Kalau sekarang saya pikir posisinya Pak Budi associate itu kantor itu sudah cukup jelas orang kenal gitu figurnya atau karakter proses desainnya gitu. Nah kalau ya tentang diseminasi ini gimana Pak Budi hasil riset ya dengan karya atau karya itu sebagai hasil riset itu diseminasikan untuk meyakinkan orang tadi bagian dari mengedukasi klien atau calon klien ya nantinya calon klien gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau di negara maju itu kita saya melihat dengan mata kepala sendiri adalah media pameran itu adalah sesuatu tempat di mana kita bisa membagikan kepada masyarakat umum karena dia bebas, kliennya kita sendiri. Jadi lebih ke konsep yang kita hadirkan. Bagi kita punya konsep seperti ini penting sekali. Nah, salah satu saya pernah waktu tahun 2006, saya ingat saya, atau 2008 saya lupa, saya ikut satu pameran festival di Norwegia, di Bergen, kota kecil banget, dingin sekali, situasinya waduh. Saya udah punya konsep di ACC sama kurator, tapi networknya gimana segala macam ya.
tukangnya mahal. Oke deh, saya mencari students dari Norwegia, saya terbangkan, itu cost-nya masih lebih murah daripada bayar tukang per jam. Jadi saya menerbangkan beberapa. Nah, salah satunya dibantu oleh sekarang Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, itu dia masih menjabat sebagai duta besar yang sangat responsif. Saya berkeliling dunia itu hanya dia salah satu yang responsif, dia sangat respect ya. Bagaimana saya bisa mengajukan satu proposal desain untuk membagikan dari alam pikir kita, itu Mas, itu penting sekali. Nah, tadi yang slide pertama dan kedua itu semua pameran di luar negeri. Jadi yang appreciate dari result dari riset kita ternyata lembaga-lembaga di luar Indonesia. Ya, oke, makasih Pak Budi. Jadi ini mungkin dibuat kita semua ya. Jadi produk teman-teman di setiap studio itu sebenarnya materi pamerannya teman-teman ya, materi publikasi teman-teman untuk membangun posisi. Jadi kalau studio bisa serius gitu. Karena ini bukan cuma disimpan gitu ya, atau dinilai Bapak Ibu dosen selesai gitu, tidak gitu. Tapi ini bisa teman-teman masukkan di YouTube, di Instagram, di mana untuk mulai membangun promosi. Wax itu juga jadi pameran yang gagasan ya gitu. Karena karya-karya Pak Budi nanti ya ini banyak menghasilkan diskursus baru gitu, diskusi-diskusi baru, teori baru gitu. Ya. Nanti sebelum kita lanjut ke sana, nah ini pertanyaan kedua tadi dari Sakira tentang sumber dananya Pak Budi. Terus nanti lanjut ke Alivio yang posisi atau spesialisasinya BPA itu apa gitu kalau sekarang. Tadi kalau sumber dana kita mengalokasikan. Jadi dulu awalnya ada kira-kira setiap proyek ada 10% yang disisihkan untuk mendedikasikan untuk research. Enggak, jadi untuk keseluruhan. Iya. Jadi selalu dipotong. Terus kemudian pertanyaan berikutnya tentang spesialisasi ya. Cara melakukan positioning. Nah, jadi sama ya, sama dengan seniman ya. Kita harus mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Nah, arsitek itu punya macam-macam ya. Memang kita perlu mendefinisikan diri sendiri. Nah, salah satunya memang saya mengkhususkan ke hospitality itu karena memang di situ banyak ruang untuk bereksperimen. Nah, beda dengan rumah sakit. Mungkin di sini ada ahli rumah sakit. Nah, Pak Adi Utomo ya. Itu rumah sakit tuh memang keunggulannya dia bagaimana kita mengerti standar. Jadi semua ada standar kita. Kalau saya stres banget tuh standar semua. Jadi kalau saya pembongkaran bagaimana standar itu bisa dibongkar ulang. Nah, itu karakter dari saya sendiri melakukan pembongkaran. Jadi kalau saya dapat tugas rumah sakit, saya pertanyakan rumah sakit di seluruh dunia. Nah, itu risetnya saya kasih tahu. Saya dapat calon proyek ini rumah sakit, saya riset seluruh dunia rumah sakit fenomena seperti ini. Habis COVID seperti ini, kita harus begini. Jadi membongkar itu adalah satu konsep. Nah, memang dasar tadi kenapa hospitality, karena hospitality itu punya ruang yang banyak sekali untuk dibongkar. Contoh kasus ya, pertama kali saya menang proyek diadu 3 arsitek, kliennya dari Australia. Nah, ketika saya udah jadi bangunan menang, saya menang, saya jadi, terus kenapa Anda pilih saya sebagai arsitek? Oh satu-satunya yang menyiapkan bathtub di luar dan saya mandi di tengah taman hanya kamu, gitu. Nah kalau kamu mandinya dikotakin di kaca itu saya di Australia banyak. Nah ternyata konsep pembongkaran ini yang diterima oleh masyarakat maju. Itu Mas. Masih sudah jauh dari Jakarta. Dan terima kasih buat semua. Kita tutup sesi kali ini. Oh ya, sebelumnya ada sertifikat dan souvenir buat Pak Budi. Monggo Bu Dian, silakan. Ya, ini saya ulang ya, ini sedikit tanda terima dari keluarga besar arsitektur UGM, tanda terima kasih ya, cindera mata, tapi sebetulnya
rasa terima kasih kami semua ini jauh lebih besar dari sekedar ini. Jadi ya kami mendoakan semoga Pak Budi selalu sehat dan sukses, dan juga mohon bimbingan kepada kami semua di ke depan, mudah-mudahan masih berkenan untuk sharing ilmu dan pengalaman. Terima kasih sekali lagi. Baik, ini kita dokumentasi dulu Bu Dian. Nah, mungkin Pak Budi, Bu Dian. Ya, silakan angkat tangannya.